Halo, sore teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Sehat, tidak ada halangan suatu apa. Sore ini Liku-Liku akan menjawab pertanyaan dari komentar ya. Maaf, saya lupa namanya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Pak, apa bedanya membran RO dan ultrafiltrasi? Ya ini ya, mudah-mudahan ini nanti menjawab ya. Jadi gini, pada prinsipnya yang namanya membran, kalau kita tanya perbedaan seperti apa, ya itu hanya beda di pori-pori, ya, hanya beda di pori-pori, ya, atau lubang-lubangnya. Secara fisik, membran baik itu ultrafiltrasi maupun RO itu sama seperti ini, sama. Dua-duanya juga perlu tekanan pompa, cuman tekanannya akan beda. Kalau ultrafiltrasi itu tekanannya cukup dengan minimal 1 bar, ya, minimal 1 bar sampai dengan 10 bar gitu ya. Tapi untuk RO itu perlu tekanan yang lebih tinggi lagi, yaitu minimal 10 bar. Nah itu bedanya seperti itu. Lah kenapa tekanannya berbeda? Ya karena tadi pori-porinya dari kedua membran itu berbeda. Semakin rapat pori-porinya, maka semakin tekanannya semakin besar juga. Nah yang disaring juga akan semakin maksimal juga, kan gitu ya. Nah jadi ultrafiltrasi itu pada umumnya dipasang di sebelum RO, ya, sebelum RO. Atau ada depot yang memang tidak menjual air RO tapi menjual air mineral dengan menggunakan ultrafiltrasi. Ya tentu saja karena air mineral itu biasanya di depot itu hanya stepnya itu mulai dari air baku, kemudian masuk ke tabung FRP. Nah, ada 2 atau 3 tabung FRP tergantung dari air bakunya ya. Terus baru kemudian masuk ke sedimen filter, kan gitu ya. Baru masuk ke galon ya. Itu ya tentu saja lewat UV dulu untuk membunuh bakteri kalau ada bakteri yang lolos, kan gitu ya. Itu untuk air mineral. Nah, biasanya ada orang yang menambahkan yang namanya ultrafiltrasi setelah tabung FRP. Nah, hasil dari air ultrafiltrasi ini, dari membran ultrafiltrasi ini, ya tentu saja akan lebih jernih dibanding dengan proses yang tadi, yang sebelumnya saya sebutkan, tanpa menggunakan ultrafiltrasi. Ya, karena ultrafiltrasi itu pori-porinya kecil, perlu tekanan sehingga material yang disaring pun juga banyak ya. Material yang disaring itu juga tidak seperti sedimen filter ya. Jadi material apa sih yang bisa disaring oleh ultrafiltrasi? Material yang terkandung di dalam air itu kan ada yang namanya padatan terlarut. Terus kemudian ada bakteri, ada virus, ada multivalen ion, ada monovalen ion, dan airnya sendiri. Kan gitu ya. Nah, ultrafiltrasi itu hanya mampu untuk menyaring padatan terlarut, bakteri dan virus ya. Multivalen ion dan monovalen ion serta airnya sendiri itu tidak akan tersaring, akan lolos. Nah, karena ultrafiltrasi itu bisa menyaring padatan terlarut, bakteri dan virus, maka tidak heran kalau hasil dari membran ini akan terlihat jernih dibanding dengan
tanpa ultrafiltrasi. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya apa bedanya dengan RO? Ya tentu saja kalau RO ya pori-porinya itu lebih kecil lagi. Jadi kalau ultrafiltrasi ya itu pori-porinya 0,1 sampai dengan 0,01 mikron. Ya itu pori-porinya. Pori-porinya itu 0,1 sampai dengan 0,01 mikron. Tapi untuk RO itu pori-porinya jauh lebih kecil lagi, yaitu 0,001 mikron sampai dengan 0,0001 mikron. Kecil sekali. Iya, kecil sekali. Makanya untuk membran RO ya, untuk membran RO itu yang bisa di saring itu semua material yang ada kotoran atau cemaran yang ada di dalam air. Yang keluar hanyalah air murni. Ya. Yang keluar itu hanya air murni. Bedanya antara membran RO dengan membran ultrafiltrasi. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya menginginkan kualitas air yang lebih baik, misalnya kita memproduksi air mineral ya dengan kualitas yang lebih baik, ya sebaiknya menggunakan tambahan yang namanya ultrafiltrasi. Ya. Jadi hasil airnya akan semakin jernih dan tentu saja cemaran yang ada di dalam air itu juga sangat berkurang. Ya. Jadi kira-kira itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari penanya di komentar itu menjawab ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat share kali ini. Meskipun sedikit tapi ya bermanfaat. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini biar channel ini berkembang dengan baik. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Sehingga channel Liku-Liku menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai pelaku depot. Dan harapannya channel Liku-Liku itu sebagai rujukan atau sebagai media informasi atau tukar pengalaman dari kita-kita pelaku depot, sehingga harapannya kita semua mempunyai pemahaman terkait dengan proses air minum yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan.